Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Asep Hidayatul Hikam. Saya peserta perwakilan dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Iman yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil taklim saya khususnya selama pasca pelatihan dan pemagangan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Iman Bogor. Alhamdulillah, walaupun melalui media daring, tapi tidak mengurangi keilmiahan kami, wawasan untuk kami khususnya guna mengimplementasikan dan mengaktualisasikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya yang dapat kami serap dari Pondok Pesantren yang merupakan role model di Jawa Barat ini. Tentunya saja kami banyak ilmu tentang bagaimana membaca situasi, kondisi dari mulai konsumen misalkan, yang dimana alhamdulillah setelah kami banyak belajar atau mengikuti saran pandang para instruktur, kemudian juga para narasumber, dan kita bandingkan dengan ada yang ada di lapangan khususnya di wilayah-wilayah kita atau di lokasi usaha kita, alhamdulillah bahwa ternyata konsumen sekarang sangat paham dengan produk yang ditawarkan. Karena tentunya saja dengan majunya informasi dan teknologi itu sangat memudahkan untuk para konsumen melihat atau menganalisa suatu produk baik dari harga misalkan atau dari gram, baik dari ukuran atau takaran dan sebagainya. Nah, ini pun berimbas kepada kalau mereka sudah memahami kapan pembelian, maka mereka menyesuaikan dengan apa? Dengan pembelian yang ada di media yaitu khususnya. Jadi kita sebagai perbandingan dengan adanya media ini, mereka membandingkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Apalagi dengan harga, beda sedikit saja harga, maka itu ya wassalam untuk usaha kita. Nah, ini konsumen sekarang ya, tentunya menjadi konsumen-konsumen di masa milenial sekarang. Kemudian yang kami rasa pun kapan ia membeli itu sangat dipahami betul. Seperti kita mau membeli motor saja gitu ya. Seperti kita mau membeli unit mobil saja. Dipahami dulu ya, kekuatannya, kualitasnya, kuantitasnya, dipahami dulu modelnya, baru beberapa bulan kemudian baru membeli. Itu yang kami rasakan. Kemudian yang menjadi patokan juga dari ukuran pembelian. Ini sangat penting, apalagi kemasan ya. Kemasan besar, kemasan kecil, apalagi harga besar, harga kecil ini. Nasib kami itu sangat luar biasa gitu di lapangan untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan wirausaha kita di ruang lingkup wirausaha ini. Yang kemudian selanjutnya juga kami belajar tentang bagaimana pesaing. Nah, pesaing di daerah-daerah kita tentu saja kami banyak memodifikasi juga ya. Yang disebut dengan ability to concept and design ya. Kita menilai kemampuan para pesaing berinovasi sehingga bagaimana cara menghasilkan produk-produk baru di pasar. Nah, kami juga menilai ya sebagai bahan acuan tentunya buat kami, apalagi dari sisi ability to produce ya, dari menilai kemampuan produktivitas pesaing atau kapasitas pabriknya, kapasitas usahanya. Nah, sehingga ini tergambarkan ya kemampuan produksi. Nah, itu juga ikut kami modifikasi juga sebagai kehati-hatian kami ya, untuk daunnya usaha kita juga. Kemudian juga apa? Yang apa tanda ability to market. Nah, ini ability to market ini pembauran ya. Pembauran bagaimana? Pemasaran yang dilakukan pesaing. Ya. Memasarkan produk mereka itu bagaimana? Nah, jangan sampai kita juga ketinggalan langkah ya untuk berinovasi bagaimana kita memarketingkan atau memasarkan produk-produk kita. Kemudian ability to finance dan ability to manage. Tentunya saja ini kemampuan sumber daya keuangan juga, kemudian juga menilai kemampuan manajerial pesaing ya. Apalagi kita mendengar kisah-kisah sukses mereka. Nah, ini ya khususnya bagaimana mereka bisa naik, bisa konsisten, kemudian bisa kontinuitas, bisa bercokol misalkan di papan atas. Nah, ini sistem-sistem inilah yang kami pelajari dari pesaing. Kemudian seputar supplier ya, alhamdulillah khususnya di usaha kami bahwa kami ini masih membentuk ya semacam komunitas-komunitas, khususnya komunitas wirausaha yang ada yang notabene ada di wilayah kami ini. Nah, sehingga komunitas ini juga bisa menjadi salah satu supplier untuk minimal untuk memotivasi keberlanjutan usaha-usaha kami. Apalagi kalau yang kedua ya investor ini. Ya, adanya investor tentunya saja ini sangat menguntungkan bagi usaha-usaha kita. Ya, alhamdulillah di usaha kami pun
kami tetap berjalan dengan menggait investor-investor yang mau berinvestasi di usaha-usaha kami, khususnya di pondok pesantren juga. Yang ketiga tentunya saja perusahaan, karena notabene usaha kami itu masih senantiasa memerlukan ya pakan, maka selama pabrik pakan itu belum bangkrut, ya tentunya insya Allah usaha kita pun masih berjalan. Ya walaupun kita senantiasa berinovasi, bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan atau memproduksi pakan-pakan alternatif yang lainnya. Kemudian juga nilai-nilai yang kami ajarkan atau nilai-nilai yang kami terapkan atau yang gunakan dalam usaha-usaha pesantren ini tentunya saja dengan berlandaskan ya. Ini sama juga pepatah abah kami juga di sini ya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Imanuddin bin Kiai Haji Muhammad Samsudin bin Kiai Haji Muhammad Raden Salim. Beliau juga berpetua ya. Kita itu dalam melaksanakan sesuatu termasuk dalam usaha itu berilmu amaliyah, ilmu dulu. Kemudian amalkan ilmu itu, kemudian beramal ilmiah. Beramal pun harus dengan ilmunya. Dan jangan lupa berakhlakul karimah, bermuamalah jamaah. Artinya kalau ini jadi alhamdulillah ya dalam proses usaha kami menerapkan konsep-konsep agama yang digunakan di usaha kami. Kemudian juga cara mengelola produk kami, terutama dalam penjualannya. Dalam mengelola penjualan produk, alhamdulillah kami senantiasa mengenali pelanggan dengan baik, ya, apalagi di daerah-daerah. Kemudian juga kami melakukan promosi-promosi yang tepat, ya. Kemudian juga alhamdulillah dengan adanya bantuan ya dari Provinsi Jawa Barat ini, khususnya di program UPM ini, kita bisa membangun tempat-tempat usaha yang strategis, ya, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Kemudian juga membuat toko-toko online, ya, sendiri kita membuat toko-toko online sendiri. Kemudian kita membuat akun-akun medsos usaha kita. Kemudian juga kita, ya walaupun gratis ya, tapi kami juga upayakan untuk membuat website, ya mulai dari yang gratisan-gratisan dulu ya tentunya saja. Ini cara mengelola penjualan produk kami. Kemudian bagaimana mengelola produksi? Ya, dalam mengelola produksi kami senantiasa melakukan perencanaan produksi, melakukan pengendalian produksi, atau kepada tim kami, ya kami memberikan contoh yang baik, jangan takut mengambil keputusan. Kemudian khususnya di leader ya, kita memposisikan diri kita sebagai bagian daripada tim itu. Nah ini dalam mengelola produksi. Kemudian bagaimana tentang pengelolaan keuangan di usaha kami? Ya alhamdulillah ya, setelah banyak sekali ilmu yang kami dapatkan di Nurul Iman ini pasca pelatihan dan pemagangan, luar biasa ya. Kami insya Allah ya senantiasa dari mulai sekarang dan seterusnya insya Allah akan selalu menyiapkan anggaran keuangan. Kemudian belajar menabung juga. Kemudian kami tentunya saja yang selalu diucapkan hindari berutang. Ya. Kemudian juga tentunya membuat catatan-catatan baik sifatnya hard file atau soft file atau e-mobile. Ya. Kemudian mengatur anggaran-anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Nah, dan alhamdulillah kita pun insya Allah akan memulai untuk investasinya. Bagaimana mengelola karyawan? Kalau tentang karyawan, ya, minimal kita untuk membebaskan diri kita dulu dari kata manajer ya. Tapi kita menggantinya dengan kata pemimpin ya. Nah, kemudian juga kita sebagai leader ya senantiasa pertahankan humor yang baik gitu kan. Kemudian juga ingat ya, mengingat bahwa direct report kita itu manusia, bukan robot ya. Maka kita senantiasa harus memakai juga batinnya, pandangan batinnya kita juga ya. Kemudian kita mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan usaha kita, kemudian memiliki rencana yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, menjadi penentu juga, kemudian fokus pada solusi ya. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Nah, dan tentunya saja jadilah konsisten. Nah, kemudian rencana pendirian koperasi, alhamdulillah ya, dengan paparan yang jelas dari para mentor-mentor kami kemarin atau instruktur-instruktur kami kemarin, alhamdulillah kami juga sesuai dengan wacana kami atau ancaman kami di tahun yang dulu, alhamdulillah di pondok pesantren kami pun kami sudah mendirikan koperasi, alhamdulillah ya. Ya mulai dari menyampaikan rencana, kita konsultasi ke dinas-dinas terkait, kemudian kita mengadakan rapat pendirian koperasi ya, dan verifikasi nama-nama yang akan di brandkan di koperasi kita ya. Alhamdulillah kita pengesahan akta pendirian koperasi. Alhamdulillah kita sudah mempunyai koperasi di pondok pesantren kami. Kemudian dalam proses penerapan penjualan online, alhamdulillah juga kami sudah mulai menganalisa situasi sesuai arahan instruktur kemarin ya. Kita analisa situasi. Ya walaupun di daerah sekarang, tapi kan alhamdulillah ya minimal semuanya satu rumah sudah punya satu gadget atau handphone ya. Kemudian juga kita menganalisa tujuan. Ya tentunya saja ya, menganalisa tujuan-tujuan kita, membuat rencana bisnis yang matang. Kemudian kita menemukan pasar kita, ya menemukan pasar. Di antaranya kita juga berinovasi untuk membuat website tadi ya, walaupun dimulai dari yang tidak berbayar ya gitu. Kemudian juga kita mengimplementasikan dengan membuat akun-akun medsos untuk marketplace dan marketing tadi ya. Dan tentunya saja kita mulai dari yang kecil dan
bersahabat. Insya Allah itu yang dapat saya juga dapatkan dari pelajaran-pelajaran kemarin. Dan tentu saja yang paling penting dari pelajaran kemarin ilmu jiwa kami ya. Alhamdulillah, sehingga saya ingat makalah ya orang soleh Al-Maghfurlah Habib Sagat bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang tentunya beliau mengungkapkan kekurangan itulah kesempurnaan. Tiada manusia yang sempurna. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti Pondok Pesantren Darul Iman untuk bisa menciptakan wirausaha yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.